ide. Aku butuh ide. Apa yang harus kulakukan sekarang ini? Makan di gelas, minum di piring. Sudah. Gombalin mantan ala desainer. Sudah. Sahabat versus mantan. Aduh, sudah. Gimana ide? Gimana ide? Siapapun tolong beri aku ide. Suara apa itu? Suara apa itu? Apakah itu ide? Bikin video review PS5 tanpa PS5-nya. Gua tahu. Mari kita review PS5 tanpa PS5. Let's go everybody. Bagaimana kita bisa membayangkan bentuk PS5 jika tidak ada mesin dari PS5 itu sendiri? Saya di sini sudah dikirimkan oleh Sony. Sepertinya ini hanya spek review. Jadi saya harap nanti dikirimkan lagi spek yang aslinya. Jadi untuk model mungkin ada perbedaan sedikit, tapi kalian ada bayangan lah ya, yang penting lah ya. Dan satu hal yang paling saya notice pertama kali saya melihat PS5, banyak orang yang mengkritik karena ukuran PS5 yang sangat besar. Tapi menurut saya ukurannya normal, nggak besar banget. Ini mesin PS5-nya. Iya. Wow, sangat kecil ya mesin PS5-nya ya. Ini mah gampang banget, saya mau bawa-bawa ke camping, mau bawa-bawa ke luar negeri. Gampang banget ini. Aduh. Iya, dari segi desain, menurut saya sebagai satu graphic design, menurut saya Sony melakukan langkah yang berani dengan mengambil desain yang apa istilahnya? Futuristik. Kayaknya futuristik ya. Tidak henti-hentinya mereka membuat terobosan baru termasuk dalam desain mesin mereka. Saya sangat suka sisi warna putih di kanan kiri mesinnya. Tapi satu hal yang mungkin saya kurang suka, bagian tengahnya ini. Sepertinya ini adalah bagian termurah dari PS5 ini ya. Tapi overall oke, bagus, not bad. Malah saya suka, desainnya outstanding, tidak main aman. Tapi mungkin downside-nya dari desain seperti ini ya, tidak semua orang memiliki environment rumah yang dapat mendukung si desain ini. Karena tidak semua orang pasti memiliki gaya rumah yang futuristik dengan warna putih atau hitam. Mungkin itu sedikit downside-nya. Kita lanjut lagi. Dari segi UI, menurut saya fantastis, sangat clean. Sebenarnya desain seperti ini kayaknya udah dipakai dari PS3 mungkin ya, apa PSP? Kayak PS3 ya. Bahkan banyak tambahan-tambahan baru, seperti saat kita mengklik PlayStation button saat di dalam game, kita diperlihatkan progres dari permainan kita, level-levelnya, progresnya, apa yang saja yang sudah kita lakukan. Cukup membantu, sangat membantu bahkan. Lalu dari spek, ya, seperti yang kita tahu, PS5 sudah memakai SSD sekarang. Akhirnya, setelah sekian lama kita menggunakan hard disk, akhirnya sekarang menggunakan SSD. Dan apa yang dihasilkan dari SSD? Ya, tepat sekali. Loading screen semakin cepat. Kalian mau melihat loading screen-nya? Kalian mau melihatnya lagi? Ya, tidak secepat kedipan mata mungkin, tidak secepat cahaya. Tapi kalau kita bandingkan dengan pendahulu-pendahulunya, ini patut dibilang next gen. Next gen, let's go. Dan apalagi keunggulan dari PS5 ini? Sekarang PS5 support ray tracing, bro. Menurut gue ini dengan konsol-konsol sekarang ini sudah bisa mensupport ray tracing, ya kita mulai bisa melihat bagaimana perjuangan konsol-konsol game untuk mengejar ketertinggalan dari PC. Dan kita tidak bisa membicarakan PS5 tanpa membicarakan aksesorisnya yang juga tidak kalah fenomenal. Iya, betul sekali. DualSense controller. Iya, DualSense controller. Keren. DualSense controller. Apa yang membuat dia spesial dan berbeda dengan lawan-lawannya, rival-rivalnya sekarang ini? Mungkin ada dari kalian belum tahu. Kasihan sekali ya yang belum tahu ya. Sekarang mereka memiliki dua fitur unggulan yang sangat membedakan mereka dari kontrol yang lain. Pertama adalah haptic feedback. Let's go. Apa itu haptic feedback, abang? Basically ya adalah sistem getar dari kontrol ini yang sudah lebih dikembangkan lagi sehingga lebih, apa istilahnya, precise. Sistem getar dari kontrol ini sudah diperbaharui sehingga kita bisa merasakan getaran dari seluruh bagian controller ini. Dan sistem getar ini didesain sedemikian rupa sehingga bisa meniru getaran-getaran yang diciptakan melalui environment yang ada di dalam game. Ya, susah sih ya kalau dibayangkan. Saya juga belum bisa membayangkannya sebenarnya. Tapi untungnya lagi,
PS5 memberikan sebuah game demo yang sangat-sangat bisa dibilang the best demo for controller ever. Kalau kalian membeli PS5, kalian otomatis dapat sebuah game yang disebut Astro Playroom. Dengan memakai sebuah karakter yang dinamakan Astro, kalian bisa merasakan sendiri bagaimana kehebatan haptic feedback dari DualSense controller ini. Saat kalian jalan di pasir, rasanya seperti di pasir. Saat kalian jalan di atas es, rasanya hentakan kakinya seperti di atas es. Dan satu fitur lagi yang tidak boleh ketinggalan adalah adaptive triggers. Dulu tuh ngeliat trigger PS3 gitu ya, kita udah amazed banget ya kayaknya. Ini kayak per gitu loh, kok melontar-melontar gitu ya. Tapi sekarang sudah diperbaharui lagi kawan-kawan, semakin canggih. Jadi basically adaptive trigger itu adalah sebuah sistem yang membuat trigger kalian itu bisa menyesuaikan diri dengan aksi yang sedang dilakukan oleh karakter kalian di dalam game. Dan kembali lagi di Astro Playroom juga didemokan bagaimana kecanggihan adaptive trigger ini. Jadi kalau kalian sedang menarik sebuah per, triggernya akan menyesuaikan diri menjadi lebih keras seperti sedang menarik per beneran. Inilah sepertinya yang bisa membuat mereka ini benar-benar disebut next gen. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kabarnya kurang menyukai haptic feedback dan adaptive triggernya ini, karena mungkin ada beberapa orang yang ya merasa terganggu atau bagaimana. Tapi kalau menurut saya sih sangat brilian, sebuah langkah yang tepat diambil oleh Sony dengan membuat terobosan yang sedemikian rupa melalui controller mereka. Namun ya dengan keluarnya DualSense controller ini, gua rasa sih mereka mampu menebus ketertinggalan mereka selama ini. Ya, sepertinya itu saja ya untuk review first review ini ya. Sekali lagi, saya sebenarnya melakukan review PS5 tanpa PS5 ini murni karena saya menyukai ide yang diberikan oleh Bapak. Ayo nama. Ayo siapa namamu? Yang diberikan oleh Bapak Sultan Dilan. Ya saya mah sebenarnya nggak mau banget juga PS5-nya. Ya ini murni karena memang idenya sangat menarik menurut saya. Ya nggak mungkin lah, pasti saya mau PS5-nya. Kasih laptopku. Dia sepertinya sudah sangat kelelahan menjalani OBS, menjalani software-software lainnya, dan saat ditambahkan game juga untuk menjalankan game AAA. Aduh, lihat walkthrough Cyberpunk saja atau video GTA 5 saya, hancur hasilnya. Nggak bisa. Please demi mempermudah saya dalam mengembangkan channel ini, saya butuh PS5. Bagaimana menurut kalian tentang video hari ini? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika kalian mau orang lain terhibur seperti kalian terhibur juga. Oke, keren. Saya Orno Jabara pamit undur diri. Tuhan berkati pribadi. Bye. Sekarang PS5 Sport Ray Tracing kawan-kawan. Yes, akhirnya.